yang ini nih. Gol daripada lemparan ke dalam ini, gol bunuh diri guys, ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, Malaysia menang 7-1 ke atas Brunei dan Indonesia menang 1-0 ke atas Filipina. Ini bermakna guys, Indonesia menduduki posisi yang pertama di klasmen grup pada kali ini. Dan yang kedua Malaysia, kemudian Filipina dan Brunei di bawah sekali. Perlawanan semalam di antara Indonesia dengan Filipina ya. Saya fikir Indonesia juga bermain dengan baik. Cuman Filipina kalau saya lihat perlawanan sepanjang 90 menit ini memang solid dia punya lini pertahanan guys. Filipina bukan lagi Filipina yang dulu ya. Kali ini Filipina menampilkan bahwa mereka cukup kuat, cukup solid di bagian lini belakang dengan agak sulit untuk pemain-pemain Indonesia mencetak gol dengan tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh coach Vredenburg ketika lawan Brunei, kini melawan Filipina, kecuali Jens Raven bermain di babak yang kedua. Jadi Indonesia perlu penyerang lagi lebih baik kayak Jens Raven. Memang ada hoki caraka dimainkan, tetapi ini tidak mampu sebenarnya untuk mengucar-ngacirkan ataupun membobol gawang Filipina itu. Gol bunuh diri dari Filipina itu memusnahkan segala-galanya untuk Filipina daripada lemparan ke dalam Robbie Darwish guys. Jadi perlu dipertingkatkan lagi nanti. Indonesia akan lawan Malaysia di akhir nanti pada tanggal 20 ya. 20 ke 21. Ini perlu fokus kedua-dua tim. Memang kita tahu Indonesia itu sudah 6 poin, tetapi mereka juga perlu berhati-hati lawan Malaysia nanti. Memang dua-dua tim ini seru guys ya. Saya dukung tetap Malaysia guys. Kalian tetap mendukung Indonesia ya. Tetapi dari segi cara permainan kedua-dua tim ini memang seimbang juga. Walaupun Malaysia kalah kepada Filipina dengan kejutan, ya. Barulah saya lihat semalam Filipina juga bermain dengan cukup kasar ya. Kasar, kayaknya permainan tarkam begitu. Apapun guys, kita semak dulu video kemenangan Indonesia lawan Filipina ini. Awal-awal lagi kasar. Memang kasar juga lah kan Filipina. Cantik. Ini. Dari Arkan Fikri kan. Sikit lagi ya. Indonesia memang banyak serangan guys. Tetapi yang kiper Filipina ini dia memang cukup safe, menyelamatkan banyak keadaan di gawang beliau. Jadi kiper Filipina ini juga yang ini nih. Gol daripada lemparan ke dalam ini, gol bunuh diri guys ya. Ini yang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gol Filipina, akhirnya membuahkan gol untuk Indonesia. Di sini gol kemenangan itu. Tapi memang jauh lah lemparan ini. Robbie Darwish nih, tengok guys. Betapa jauhnya lemparan tu kan. Dia macam Arkan pertama juga Inilah kelebihan Indonesia ini. Mereka punya di segenap kelompok umur pun mereka ada pelempar yang bisa melempar sampai ke area kotak penalti ini. Ini Robbie Darwish ya. Tengok. No. Robbie Darwish lagi. Ini pun hampir-hampir juga kan. No.
Ini lagi. Memang Indonesia ni banyak tembakan-tembakan. Wih, Filipina pun ada pelempar jauh. Tapi tidak sampailah pergi area kotak penalti macam Indonesia punya. Ini lagi. Oi, sikit lagi guys ya. Tengok. Ui, hampir-hampir ya. Okey, sepakan sudut. Sekali lagi, Indonesia lagi. Bola muntah lagi Indonesia. Ui, banyak peluang jugalah. Filipina sekali-sekala lah Filipina menyerang. Filipina ini dia mengharapkan counter attack sebenarnya. Itu yang dia lakukan ketika mengalahkan Malaysia 2-0 itu. Hasil dari counter attack. Jadi mereka mengharapkan itu sekali lagi. Tetapi lawan Indonesia ini mereka tidak mampu. Karena di bagian lini belakang Indonesia juga solid. Tony Firman Syah itu yang di lini belakang ni. Lagi Indonesia. Okey. Peluang. Guys. Sikit lagi ya. Siapa ni? Ini nah. Bola muntah. Arkan Fikri ke lagi. Kalau tidak bisa berbuah gol juga ini. Lagi sekali lemparan ke dalam. Bahaya juga. Filipina pun ada sudah pelempar ke dalam yang jauh. Cubaan. Bagaimana? Nasib baik penjaga gol Indonesia ini guys. Lagi. Indonesia lagi. Okey, ini lagi. Dikit lagi guys ya. Habis. Okey guys, itulah tadi highlight perlawanan di antara Indonesia lawan Filipina. Memang sulit juga ya kemenangan ke atas Indonesia ini pun hasil dari bunuh diri. Tetapi inilah sepak bola guys. Kita tidak tahu bagaimana taktikal permainan. Hanya ketika lawan bermain di lapangan itu baru taktikal itu kita tahu. Tetapi apapun, ini adalah tetap kemenangan. Bagaimana golnya pun itu kita tidak ambil kira. Yang penting menang. Walaupun 1-0 kah, 2-1, 2-0. Yang pentingnya menang. Dan kalau kita lihat perlawanan semalam, memang Indonesia menguasai perlawanan. Position ball itu lebih kurang 70 ke 80% ya. Position penguasaan bola daripada Indonesia. Memang dari lini belakang, build up ke lini tengah, kemudian ke serangan. Tetapi solidnya Filipina ini, dia punya penjaga gol ini juga sangat baguslah Filipina ini kan. Dengan dia punya lini belakang ini. Mereka disiplin. Walaupun agak keras lah mainan mereka ini, kasar juga. Bagi saya permainan Filipina ini agak kasar ya. Jadi mereka mungkin sudah taktikalnya begitu. Memprovokasi permainan secara kasar untuk melemahkan lawan. Kemungkinan lah itu arahan daripada pelatih Filipina. Kemungkinannya begitu. Tetapi yang pentingnya perlawanan semalam itu tidak ada juga lah yang diberikan kartu merah apa segala. Dia masih lagi fair play, di bawah kendali wasit dengan baik. Cuma yang kurang baiknya itu kekasaran-kekasaran pemain Filipina ini bisa saja mencederakan pemain Indonesia. Itu yang perlu hati-hati. Apapun guys, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia, kemenangan kedua dan menjadikan mereka di posisi pertama di klasmen grup B ini. Dan Malaysia di posisi kedua, kemenangan semalam 7-1 ke atas Brunei. Dan perlawanan penentuan ataupun pamungkasnya antara Malaysia dan Indonesia. Ini yang pentingnya permainan Malaysia lawan Indonesia ini bermain secara fair play. Saya mengharapkan yang itu. Kalau menang itu adat perlawanan. Biar bertarung selama 90 menit di lapangan. Tetapi selepas itu guys, kita kembali mengeratkan silaturahmi kita.
biarkan netizen-netizen yang berfikiran negatif selalu di media-media sosial ini, kita abaikan segala komentar-komentar mereka. Yang penting diri kita sendiri perlu menjadi jambatan kepada silaturahmi di antara Malaysia dan Indonesia lewat sepak bola ini. Kita jadikan sepak bola ini sebagai kayu ukur kepada sejauh mana eratnya silaturahmi di antara kita. Di lapangan 90 menit itu, biar itu sebagai musuh dalam perlawanan, tetapi akhirnya kalah menang ditentukan dalam perlawanan itu nanti, itu adat dalam permainan. Jadi saya menerima apa saja keputusan antara Malaysia dan Indonesia. Kedua-duanya saya tetap mendukungnya. Tetapi dukungan utama saya tetap kepada Malaysia juga. Kalian tetap kepada Indonesia. Tetapi selepas itu akhirnya kita kembali bersilaturahmi lewat sepak bola ini, guys. Ini sebagai hiburan kita. Jangan sampai sepak bola ini menjauhkan kita dari talian persaudaraan itu. Itu yang penting. Okey guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.